Sobat Pelatihan, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah sistem e-katalog yang kini telah memasuki versi ke-6. Versi terbaru ini hadir dengan berbagai peningkatan fitur, penyempurnaan sistem, serta kemudahan akses yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Sebagai moderator, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama menyimak pemaparan para narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Kami berharap diskusi hari ini dapat menjadi sarana pengetahuan, pemahaman, serta solusi terhadap tantangan-tantangan yang mungkin ada dan mungkin kita hadapi dalam implementasi e-katalog versi terbaru ini. Untuk itu, di hadapan kita bersama, di samping saya telah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa, dan ini kayaknya sudah menggema seluruh Nusantara ya untuk spesialisasi pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada Ibu Amik Tri Istiamik SPD MM. Selamat datang di Palembang, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, beliau adalah Widya Iswara, ahli media pada Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, ini kami importnya jauh nih dari Tulang Bawang. Tetangga sebelah ya. Baik, selamat datang Bapak Hernaning Ranggadita Utama SKM MKM. Ya, terima kasih. Nah, tentu beliau ini sangat ahli. Beliau adalah pengelola PBJ Ahli Muda Pemkab Tulang Bawang Lampung. Dan bersama kedua narasumber kita akan mendapatkan informasi terkini teraktual begitu. Dan tanpa memperpanjang kalam, saya persilakan yang pertama, ladies first, Ibu Amik Tri terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Bu Ispawati Asri yang sudah mengantarkan kami gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di open class yang kedua untuk PBJ, yang keempat untuk keseluruhan dari Pusbangkom MKMB. Kali ini saya dan Pak Rangga gitu, nanti akan membawakan materi tentang PBJ sebagai bahan diskusi kita, karena seperti kita ketahui para pengelola pengadaan di lapangan sana sedang euforia tentang katalog versi 6 itu masih sangat terasa, karena sesuai dengan aturan Inpres nomor 1 ya tahun 2024 itu bahwa sejak 1 Januari 2025 kita sudah diwajibkan untuk menggunakan katalog versi 6 yang sangat berbeda ya, dibilang sangat berbeda ya dengan katalog versi sebelumnya. Dan katalog versi 6 itu juga menghapuskan katalog-katalog yang lain, yaitu katalog sektoral dan katalog lokal gitu. Nah, tentu masih banyak yang meraba-raba ini seperti apa sih katalog versi 6. Nah, di open class versi sebelumnya kami sudah membahas tentang apa itu katalog versi 6 dan siapa saja yang harus masuk dalam sistem katalog versi 6. Terus kemudian apa saja kelebihan dari versi sebelumnya dan perbedaan-perbedaannya. Dan sekarang kami lebih mengerucut lagi di dalam katalog versi 6 itu sesuai dengan tema kita hari ini, negosiasi atau mini kompetisi. Pada dasarnya katalog versi 6 itu sama dengan katalog sebelumnya, bahwa apabila kita berbelanja melalui katalog
ada satu tahapan yang wajib dilakukan, yaitu negosiasi. Jadi perlu diketahui bahwa untuk belanja melalui katalog itu harga yang tercantum di sana bukanlah harga final, tapi masih harus kita lakukan negosiasi. Nah, ini ada beberapa dasar hukum ya. Yang pertama itu ada Perpres nomor 46 tahun 2025. Nah, bagi pengelola pengadaan dan Bapak Ibu yang lain, aturan ini fresh banget dari oven karena ini baru keluar tanggal 30 April 2025 yang lalu, hari Rabu ya, hari Rabu kemarin baru keluar. Tapi ini perubahannya sangat banyak signifikan. Ini adalah perubahan kedua dari Perpres nomor 16 tahun 2018, karena perubahan yang pertama itu Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, ini perubahan keduanya lumayan banyak perubahan yang terjadi. Jadi di flyers kami sudah tuliskan ada bonus sosialisasi ya, tapi mungkin tidak akan banyak kita sekilas lintas. Mungkin kita akan bikin open class baru khusus untuk sosialisasi Perpres 46 tahun 2025. Karena terus terang perubahannya cukup banyak dan harus segera diimplementasikan, mulai diundangkan. Karena mulai diundangkan itu tanggal 30 April 2025, berarti aturan ini sudah berlaku sekarang. Nah, ini masalahnya. Nah, terus kemudian di sini ada karena kita temanya tentang katalog, maka di sini ada Per LKPP nomor 9 tahun 21 tentang toko daring dan katalog elektronik. Ini juga salah satu yang berubah di Perpres 46 gitu ya. Toko daring kita tidak kenal lagi, tapi kita hanya mengenal e-marketplace atau yang sekarang istilahnya apa? Loka pasar. Nah, itu istilah baru di sana gitu. Terus kemudian di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 perubahan pertama. Kemudian keputusan Kepala LKPP 17724 tentang penyelenggaraan katalog elektronik dan seterusnya. Ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pengadaan kita melalui katalog. Pada dasarnya, secara definisi, pengadaan itu adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dan apa namanya di Perpres yang baru keluar kemarin ini tambah lagi definisinya, itu ada lagi pengadaan yang dibiayai oleh APB desa. Nah, ini menarik juga bagaimana membahas tentang APB desa gitu. Jadi banyak banget ini perubahan. Sebelumnya kita akan coba sekilas lintas apa saja sih jenis pengadaan yang ada. Yang pertama ada barang, kemudian ada pekerjaan konstruksi. Barang itu baik berwujud maupun tidak berwujud, mungkin sudah paham banget kalau pengelola pengadaan, karena ini selalu akan disampaikan gitu ya. Ya, bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengguna. Terus kemudian untuk pekerjaan konstruksi, meskipun beberapa kali mengalami perubahan definisi, maka definisi yang terakhir di Perpres 16 tahun 18 itu bunyinya adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan oleh suatu bangunan. Kemudian ada jasa konsultansi, jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. Kemudian di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, dan yang terakhir adalah jasa lainnya, yaitu jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan khusus dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain empat ini, kemudian ada juga yang kita kenal dengan pekerjaan terintegrasi, yang merupakan pekerjaan yang lebih dari satu jenis pekerjaan dijadikan satu.
Cara pengadaan seperti kita ketahui ada 2 cara, yaitu swaklola, dilaksanakan secara swaklola, yang di sana terdapat 4 tipe swaklola. Kemudian yang kedua adalah pengadaan melalui penyedia. Mungkin kita sedikit refresh untuk mengetahui siapa saja sih yang terlibat di dalam dunia pengadaan barang dan jasa itu. Di situ ada pengguna anggaran, ke KPA atau kuasa pengguna anggaran, PPK atau pejabat muat komitmen, PP pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swaklola dan penyedia. Di Perpres yang baru ini juga ada sedikit perubahan-perubahan tentang tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan ini. Nah, perlu juga kita sikapi dengan baik sampai sejauh mana kewenangan masing-masing dari pelaku pengadaan tersebut. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa itu bisa dilaksanakan dengan yang pertama itu e-purchasing. Maka kenapa kita kali ini membahas tentang e-purchasing melalui katalog versi 6? Karena ini adalah pilihan pertama untuk proses pengadaan barang dan jasa. Jadi jangan salah, mungkin di sebagian orang berpikir bahwa kalau pengadaan barang jasa itu tender. Gitu. Padahal bukan ya, banyak caranya. Ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat dan ada tender. Nah, untuk e-purchasing itu sendiri itu mempunyai banyak ketentuan-ketentuan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah di dalam suatu kelas gitu, ada yang menyampaikan seperti ini, Bu, kalau belanja lewat katalog itu pasti aman ya? No, hati-hati gitu ya, karena ada ketentuan-ketentuan yang mengikuti pada saat kita belanja melalui katalog dengan e-purchasing, maka ya harus ikuti ketentuannya dulu gitu ya. Salah satu ketentuannya kita belanja dengan katalog itu ada yang bilang begini kan, hampir sama dengan kalau kita belanja melalui Shopee, melalui Blibli, Tokopedia dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih hampir seperti itu sih sebenarnya gitu. Cuman kalau di Shopee dan lain sebagainya tadi, angka yang ada di situ sudah fix, nggak bisa kita nego. Nah, beda dengan yang ada di katalog kita. Maka kita punya tahapan pada saat kita belanja melalui purchasing ini, melalui katalog itu adalah kewajiban untuk melakukan negosiasi. Ya. Sehingga harga yang ada di sana itu tidak fix, masih bisa dinego. Ya. Nah, negonya itu juga bukan hanya harga barangnya, tapi bisa saja dinego di harga ongkos kirimnya gitu dan sebagainya, atau layanannya gitu. Nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Rangga detailnya gitu. Baik, selanjutnya ini ada hal baru gitu ya, hal baru. Jasa konsultansi itu sekarang sudah bisa melalui katalog. Ini sesuatu yang wow gitu ya, karena sebelumnya tidak seperti itu gitu. Jadi makanya perubahan di Perpres 46 tahun 2025 ini cukup signifikan, sehingga bagi pengelola pengadaan wajib banget untuk baca per ayatnya supaya paham gitu ya. Kalau tidak paham mungkin ikut open class kita lagi nanti pada saat sosialisasi Perpres baru. Ya, baik. Jadi purchasing itu nanti ada jasa konsultansi ya. Nanti di ada konstruksi juga ya, masih proses gitu ya. Kemudian untuk di jasa konsultansi itu ada pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi sama seperti biasa. Oh ya, untuk di pengadaan langsung
Untuk jasa konsultansi itu batasnya sampai dengan 100 juta. Tetapi untuk konstruksi di Perpres yang baru itu batasannya tidak lagi 200 juta melainkan menjadi 400 juta. Nah, ini juga menjadi berubah gitu. Jadi kalau yang kemarin sudah bikin persiapan untuk proses pengadaan konstruksi nilainya 300 juta gitu misalkan, yang tadinya harusnya di tender, maka sekarang boleh dilakukan dengan pengadaan langsung. Nah itu sehingga perlu lagi perubahan. Selanjutnya baik, apa sih sebenarnya e-purchasing? Dari tadi ngomongin e-purchasing gitu ya. E-purchasing itu pada dasarnya adalah metode pembelian, metode pengadaan dengan membeli secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola, yang selanjutnya disebut dengan e-purchasing adalah tata cara pembelian memperoleh barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Bapak Ibu, di sini ada tulisan pelaku usaha atau pelaksana swakelola. Loh, kok ada pelaksana swakelola? Ya, karena di Perpres yang baru, swakelola juga bisa dilakukan melalui katalog secara e-purchasing. Duh, bagaimana caranya? Nah, nanti ya. Tahan dulu komentarnya. Pertanyaan-pertanyaan bagusnya disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan. Ini lanjutan. Itu jilid 1, ini jilid 2. Ini hanya terminologi istilah saja, apa itu katalog dan apa itu purchasing. Purchasing membeli melalui katalog gitu ya. Nah, berikutnya ini yang menarik. E-purchasing melalui katalog apakah wajib? Bapak Ibu mohon agak sedikit memberikan perhatian di kalimat ini. Di Perpres 46 tahun 2025 pasal 50 itu dinyatakan bahwa pelaksanaan e-purchasing itu wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Nah, ini mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pengadaan langsung, tolong ditahan dulu. Karena ternyata kalau itu ada di dalam katalog, maka wajib menggunakan katalog. Terus berarti semua harus pakai katalog? Iya, tapi ada komanya gitu ya. Apabila tidak bisa dilakukan dengan katalog, ada pengecualiannya dalam kewajiban ini. Yang pertama adalah apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik itu dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, atau layanan. Jadi kalau salah satu dari itu, atau salah dua, atau salah tiga, atau seluruhnya itu tidak bisa dipenuhi oleh katalog, volumenya kebutuhan kita 1000, katalog hanya bisa menyediakan 500 gitu misalkan, boleh kita belanja melalui non katalog, di luar katalog gitu ya. Atau spesifikasinya yang kita butuhkan itu tidak terdapat di dalam katalog, tidak bisa di cover oleh katalog tidak menyediakan gitu ya. Atau waktu, kita butuhnya minggu depan, sementara yang ada di katalog itu baru bisa menyediakannya 2 minggu kemudian. Nah, itu juga bisa belanja di luar katalog. Lokasi demikian juga tidak di cover oleh katalog, penyedia yang ada di dalam katalog, sehingga tidak sampai ke tempat kita, itu juga boleh tidak belanja melalui katalog. Atau tingkat layanannya yang tidak memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang perlu dipegang belanja melalui katalog itu wajib sepanjang barang atau jasa yang kita butuhkan itu ada di dalam katalog. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dulu. Baru kemudian nggak bisa karena apa? Yang kemudian yang ke B, berdasarkan pertimbangan lebih efisien atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Ada di dalam katalog, secara volume, spek, waktu, lokasi mungkin tercover. Tetapi melalui sebuah pertimbangan, kajian, bahwa ternyata belanja di luar katalog menjadi lebih efisien dan efektif dibanding dengan belanja melalui katalog, itu boleh. Masalahnya adalah siapa yang melakukan kajian pertimbangan itu.
kemudian sejauh mana pertimbangan itu bisa dijustifikasi kebenarannya. Jadi harus ada datanya dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi agak sedikit agak sedikit berhati-hati aja lagi sekarang pengadaannya karena seperti itu. Enaknya kan katalog itu karena tidak dibatasi nilainya, berapapun boleh melalui katalog. Kalau nanti seandainya di katalog itu sudah bisa mengcover seluruh kebutuhan kita tanpa harus ada tender sama sekali, misalkan, ya sudah nggak apa-apa. Berarti kita akan belanja hanya melalui katalog saja, gitu. Kemudian ini tentang ketentuan terbaru di e-purchasing untuk Perpres 46 tahun 2026 ya. Ada beberapa ketentuan meskipun tadi sudah sekilas saya sudah sampaikan, tapi mungkin agak lebih detailnya lagi dan lebih lengkapnya ada beberapa ini. Yang pertama, penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta. E-purchasing dengan nilai paling banyak 100 juta dan tender pekerjaan terintegrasi. Jadi kalau dulu kita nggak perlu bikin HPS kalau pengadaannya sampai dengan 10 juta. Kita nggak perlu bikin HPS kalau pengadaannya melalui purchasing. Kita nggak perlu bikin HPS kalau dia pekerjaannya terintegrasi. Tapi sekarang meskipun kita belanjanya melalui e-purchasing, kalau nilainya di atas 100 juta maka kita wajib bikin HPS. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Kalau kemarin nggak usah, beli-beli aja gitu. Nah, sekarang harus bikin HPS-nya. Yang kedua, pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang melalui e-purchasing dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta dapat diberlakukan jaminan pelaksanaan. Dulu kalau kita belanja melalui katalog nggak ada ceritanya jaminan pelaksanaan. Maka sekarang itu ada, meskipun ada batasan nilainya, yaitu di atas 200 juta. Kita perlu minta jaminan pelaksanaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi. Itu ada e-purchasingnya, seperti yang tadi sekilas sudah disampaikan. Dulu nggak ada di katalog, maka sekarang sudah ada untuk konsultan. Selanjutnya untuk pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, dan 3 dapat dilaksanakan melalui e-purchasing. Wow, ini baru bagi saya, mungkin Pak Rangga juga kali ya. Baru ini bahwa swakelola itu bisa melalui katalog gitu. Kita lihat bagaimana nanti pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa desa melalui penyedia dilaksanakan dengan metode e-purchasing. Bagi Bapak Ibu yang berasal dari Pemda, kemudian kabupaten ya terutama ada APB desanya, maka pengadaannya apabila ada kegiatan program pengadaan dengan APB desa, maka pengadaan barang atau jasanya tersebut itu dilakukan melalui purchasing. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa di katalog itu ada pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya, dan konsultansi. Ini dasar hukum tentang penggunaan PDN dan produk UMK dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan PBJ. Kita terutama di nomor 6 itu ya, bahwa memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring. Itu ketentuan dulu, sekarang sudah tidak ada karena katalog lokal nggak ada, toko daring nggak ada, maka mau tidak mau ke purchasing. Itu saja sih perubahannya gitu ya tentang ini. Kemudian pelaku purchasing itu ada PA,
ada PPK, ada PP, ada penyedia. Namun nanti di katalog 6 itu yang masuk ke dalam sistem itu bukan hanya ini ya. Nanti ada juga bendahara ya. Bendahara itu wajib masuk di dalam katalog 6. Kenapa? Karena di katalog versi 6 itu sampai end proses, sampai pembayaran, sampai serah terima pekerjaan, kontrak itu masih di dalam sistem, kemudian serah terima pekerjaan sampai pembayaran itu di dalam sistem. Nah, baik itu pembayaran melalui LS maupun UP itu sudah ada aturannya seperti apa. Kalau dulu kita hanya mencari vendornya saja di katalog. Setelah itu kontrak, perjalanan kontrak, kemudian serah terima sampai pembayaran itu di luar sistem. Nah, tapi sekarang enggak, sampai pembayaran dilakukan di dalam sistem, sehingga itu kenapa bendahara harus masuk di dalam sistem. Nah, ada hal yang baru lagi di Perpres 46 tahun 2025, ada tugas si Pokja pemilihan. Kalau dulu, katalog dulu, Pokja itu tidak terlibat di dalam proses pengadaan melalui katalog, karena apabila nilainya sampai dengan 200 juta yang melaksanakan adalah PP, pejabat pengadaan, tapi nilainya di atas 200 juta dilaksanakan oleh PPK. Nah, sekarang apabila di dalam proses pengadaan tersebut itu ada mini kompetisi, maka yang melaksanakan mini kompetisi itu adalah Pokja. Itu hal baru juga di dalam aturan terbaru. Nah, sekarang untuk mempercepat proses katalogisasi gitu ya. Maka untuk menjadi penyedia di dalam katalog itu relatif dipermudah ya, baik itu pendaftarannya maupun penayangannya. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar tentang katalog versi 6. Baik, terima kasih Ibu Amik dan Pak Rangga untuk kesediaannya berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya tentang beberapa regulasi terbaru dalam bidang barang jasa. Sobat pelatihan, mengetahui peraturan baru sangat penting agar setiap anggota komunitas dimanapun kita berada bisa berpartisipasi dengan tertib, memahami batasan yang berlaku serta menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Peraturan baru biasanya dibuat untuk menyesuaikan dengan situasi terbaru dan demi kenyamanan serta keamanan bersama. Dengan memahami dan mengikuti peraturan, kita turut menjaga keharmonisan dan kelancaran dalam berorganisasi. Kembali saya ingatkan para sobat pelatihan, jangan lupa untuk mengisi link presensi, link evaluasi, dan link untuk sertifikat. Dan jangan lupa follow akun Instagram @pusbangkom_MKMB, karena di sana nanti akan disampaikan informasi berkaitan dengan sertifikat Bapak dan Ibu. TikTok Pusbangkom MKMB, dan jangan lupa subscribe link YouTube Pusbangkom MKMB. Terima kasih sobat pelatihan yang sudah sejak pagi hingga sore membersamai dan semangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Saya menyapa ternyata di Zoom ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sebenarnya sudah mengikuti tapi terus menerus dan tidak putus-putus ya untuk belajar. Terima kasih Pak Zulfan Syarif dari BPJPH, ada juga nih Pak Murhan dari Aceh Utara, saya lihat tadi, kemudian dari teman-teman BDK dan seluruh kantor Kementerian Agama, juga ada Batna dari Winsta Surabaya muncul. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung terlaksananya acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya Sawati Asri pamit undur diri dan nantikan open kelas bus sesi selanjutnya yang pastinya
akan semakin menarik dan semakin inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa untuk selalu bahagia.